min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dalam jumpa lagi di channel kita ini yang belum punya nama. Kita sekarang mau diskusi tentang channel abal-abal periskian ya. Jadi kita ngobrol santai, bermanfaat. seperti ya kita ngobrol sambil ngopi-ngopi lah gitu. Dan pada kesempatan kali ini narasumber kita adalah Al-Ustadz Mang'an. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal ghaibun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan tetap ada dalam lindungan Ta'ala, ada dalam rahmat dan ridhonya, dan mudah-mudahan ditinggikan derajatnya Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan tetap lancar dalam perizkian. Amin. Itu manutnya atau indikasinya atau ungkapan global garis besar, dan semua orang tentunya perizkian itu yang dicari. Dan identik biasanya kebiasaan rezeki itu duit atau finansial, materi, kedudukan, rumah mewah, kendaraan bertingkat, segala apapun. Padahal dalam perizkian ini, dalam ungkapan ini, perizkian bisa dikategorikan rahmat Allah. Bisa dikategorikan, bisa dijadikan azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam perizkian ini kita insya Allah kan membagi-bagi rezeki yang kita maksudkan, rezeki yang kita harus dicari, rezeki yang kita harus dijemput. Jadi ada berapa tuh rezeki yang dicari? Bisa yang dijemput, dan ini yang diada atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicari, dijemput, disediakan. Jadi ada 3 kategori ya? Ada 3 kategori. Insya Allah akan membahas sedikit demi sedikit ya. Dalam perizkian ini semua orang pasti pemikiran, bisa jadi masuk ke kolbu, bisa jadi teringat-ingat, wah gimana cari rezeki, gimana, itu yang paling penting. Tapi kan Allah udah memfasilitasi perizkian, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dalam Al-Qur'annya begitu. Nyampe kalau kesimpulannya gini, yang merayap aja, yang tidak berakal aja, itu udah dirizkian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang berakal, yang punya akal sempurna, punya pemikiran, punya gagasan, punya wawasan, dan punya keilmuan. Semuanya kita yang punya. Bahkan Allah menjelaskan lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nyata Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat insan itu dalam bentuk yang paling sempurna, terutama hatinya, terutama akalnya. Nah, dalam perizkian ini kan gini, perizkian yang saya maksud atau 3 kategori yang tadi, mungkin orang bedah, mungkin kita bedah gitu. Kita bedah menjadi 4 perizkian atau 4 bagian dari perizkian. Dan insya Allah kita mudah-mudahan karaih semuanya, atau mudah-mudahan diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang pertama, rezeki itu rezeki yang disediakan oleh Allah, yang difasilitasi oleh Allah. Seperti yang tadi dikatakan, semuanya dijamin oleh Allah. Yang namanya rezeki maksud.
Maksud. Dimaksud oleh Allah, dimasukkan ke dalam jiwa raga kita atau lahiriah kita. Berarti ini bentuknya kepada jasmani atau jasad gitunya. Atau pada jasad gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala rizquha teh masuknya kepada jasad. Dalam hikayat menjelaskan banyak sekali hikayat-hikayat. Saya tawakal aja, saya diam, saya menutup mata, menutup telinga, menutup mulut. Itu kok langsung dimasukin oleh Allah melalui burung-burung salah satunya. Kan gitu ada hikayatnya. Nah, di dalam ini rezeki maksud itu mau berarti didinya di sana. Berarti di sana mau dikasab mau tidak dikasab, kalau rezeki maksud itu gak perlu dikasab, itu udah ada. Ini bagiannya segini, ini bagiannya segini, udah. Contohnya apa contohnya tuh? Oh, contohnya Maksud yang dimaksud tuh rezeki apa bentuknya? Rezeki maksud bentuknya biasanya makanan. Makanan, kita kesini, kita gak nyari makanan, tapi kita silaturahim, datang ke sini berbicara, alhamdulillah ini nyampe saya, ya. Salah sajinya kan tadi ada ini global rizki, tapi ada adab, ada rahmat. Adab itu berarti peringatan. Adab siksaan atau. Jadi bukan rizki. Itu maksud itu bisa disebut rizki apa? Rizki dari Tuhan apa emang musibah gitu? Kita mendapatkan makan itu dengan cara mencuri, itu sama rizki. Rizki itu. Cuma itu menjadi peringatan, menjadi siksaan kan? Jadi amal, jadi peringatan. Jadi peringatan. Kan saya mencakupnya ini rizki global gitu. Rizki global. Yang dimaksud yang tadi udah dicontohin ya. Mungkin yang rizki maksud itu mau dikasab mau tidak dikasab, yang masuk ke dalam jasad kita untuk apa itu adalah rizki maksud, tidak perlu dikasab. Yang kedua sama, yaitu rizki maksum, rizki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diratakan, yang ditulis di dalam Lauhil Mahfuznya. Nih tertera hari gini, contohnya ini udah 1 juta rizkinya, dicari kemanapun tetap akan 1 juta. Itu sama, tidak digasab, tidak diikhtiarian, nggak perlu diikhtiari, sama udah gitu. Namanya rizki apa? Rizki maksum. Dibagikan, disamaratakan, udah tertulis nih hari gini, hari Senin, hari Minggu atau umpamanya hari Sabtu, rizkinya udah 1 juta, udah segitu aja. Bakal dapat. Ini udah ada coretannya dalam Lauhil Mahfuz. Sama dua-duanya itu tadi rizki maksud dan rizki maksum tetap gak perlu dikasab. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Terus yang ketiga dan yang keempat, mungkin itu yang ketiga yang keempat itu semuanya yaitu perlu dikasab, perlu diikhtiarkan, perlu diikhtiarkan. Bisa ikhtiar langit melalui doa silaturahim dan apa saja dan kebaikan. Yang kedua bisa ikhtiar bumi atau berusaha melaksanakan, menafkahkan, berkasab kemana atau apapun jalannya, asal baik melalui syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu rezeki mamluk.
rizki yang dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ikhtiar dan melalui doa atau melalui ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya berdoa salah satunya. Kalau ikhtiar bumi berusaha ke sana kemari dagang apa dan sebagainya. Jadi rezeki yang dapat usaha namanya rezeki Mamluk. Mamluk. Jadi dimilikan dan itu cuma hak guna pakai, bukan hak milik sendiri. Kalau dalam perezekian itu kemewahan itu mamluk namanya. Harus diikhtiaran, harus. Dan juga untuk apa itu? Bukan untuk jasad aja, tapi untuk pikiran dan untuk kolbu. Kalau untuk kolbu kan ini saya di rizkian, saya mencari rizki atau saya menjemput rizki melalui punya kendaraan untuk berusaha ke sana kemari langsung bagiannya untuk kebaikan. Itu insya Allah rizki menjadi rahmat Allah. Bertanya, Bib. enggak. Kalau ada orang, jadi kalau ada orang yang istilah nate udah terlalu yakin atau merasa dirinya iman, merasa dirinya sangat yakin akan sabda Allah, akan firman Allah yang tadi wa Minda batin fa'adi illa ala wahi rizquha, semua yang ada di atas bumi itu sudah ditanggung, rizkinya sudah ada di lauh mahfuz ya. Kemudian apa hukumnya ketika orang benar-benar merasa yakin, kemudian ia tidak bekerja sama sekali, tidak ikhtiar sama sekali karena ia merasa yakin rizki itu sudah ada di lauh mahfuznya. Saya emang gak usah kerja, udah ditakar rizkinya segitu, tak. Bagaimana hukumnya hamba yang seperti itu? Itu keyakinan, tapi kan keyakinan dalam hati. Jasad intinya perlu ikhtiariyah. Tolabul halal paridotun ala kulli muslimin. Tolabul halalnya. Ya, tolabul halal kan gitu. Itu wajib berikhtiar. Menang gak menang atau sukses gak sukses itu diharuskan kan? Harus gitu. Berikhtiar. Saya bertawakal. Kan itu tawakal umpamanya saya berdoa, berusaha terus menerus nyampainya umpamanya nihil, udah tawakal, itu bertawakal. Kalau tidak sama sekali bisa jadi seperti itu kaum Jabariyah. Kan kita ini difasilitasi oleh Allah. Anggota tubuh kita bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berucap, kan semuanya udah difasilitasi. Nih jalankan pangtasiru fil ar atau gitu, atau pamsu fil ardi ila wallahi, pangtasiru fil ardi atau pamsu fi mana kibiha gitu dalam surat At-Tabarak, dalam surat Al-Muluk gitu. Jadi hukumnya berdosa orang yang tidak ikhtiar karena meyakini ayat tersebut. Tetap salah satunya kan ini harus diseimbangkan. Jadi pertanyaannya berdosa. Coba kalau begini kan dulu Ya. kalau ngaji yang udah ngaji tasawuf ya, itu di hikam ada. Jadi ada orang itu golongan tajrid ya, ada orang golongan kasab atau sebab. Asbab. Kalau yang sebab itu biasanya yang melalui usaha. Jadi kalau yang masih mau usaha, masih berjualan, nah itu namanya golongan asbab. Ada orang itu golongan yang kedua, golongan tajrid. Orang yang enggak usaha sama sekali. Nah, terus apakah kita pengen langsung golongan tajrid? Ya nggak bisa. Dua golongan ini nggak boleh kita pilih. Itu adalah khususiyah dari Allah. Artinya pertama, kita sebagai manusia yang berakal, yang masih terbatas dengan hukum sebab, kalau mau duit ya harus kerja, kalau mau kenyang ya harus makan, ya kan? Itu kan hukum sebab kan?
kalau mau pinter ya harus Belajar. belajar. Nah, kalau kita masih percaya itu, ya berarti kita masih dalam golongan asbab. Jadi hukumnya gimana usaha? Ya wajib. Masih dalam kita ini kaum yang asbab. Nah, kapan kita bisa melangkah kepada kaum yang tajrid? Itu kalau sudah diuji oleh Allah. Contohnya misalkan kita ini usaha dari pagi sampai sore bertahun-tahun, ternyata nggak dapet, artinya nggak kecukupan. Cuma Dari maksud pagi aja. dari pagi berangkat sampai sore misalkan, cuma cukup buat makan sehari-hari, kadang malah kurang. Cuma rezeki maksud aja dan maksum gitu. Ya mungkin kalau dikaitkan kepada yang golongan tadi. Nah, Nah, sehingga dengan tanpa kita sadari ternyata kita adalah seorang tokoh masyarakat. Nah, kemudian kita disuruh tuntutan untuk ngajarin anak-anak supaya bisa ngaji dan lain sebagainya. Oh, berarti mungkin saya sudah diangkat oleh Allah dari golongan kasab ke golongan tajrid. tajrid. Itu tidak termasuk salah satu asbab untuk mendapatkan rezeki. Harus ngajar anak-anak. Bukan suatu asbab untuk mendapatkan rezeki. Bukan, kalau untuk akhirat kita jangan dicampurkan dengan duniawi. Dunia, akhirat. Jangan sampai kita kelihatannya akhirat ternyata tujuannya dunia. Ada nggak? Ada ceramah misalkan, mubalik. Kan akhirat kan? Tapi tujuannya dunia. Ya berarti dunia itu bukan akhirat. Berarti masih asbab juga itu. Yang kartos. Ngalartos. Jadi kapan kita bisa ke tingkatan tajrid? Kalau kita sudah diuji oleh Allah berkali-kali dan ternyata nggak ada jalannya, usaha naon wae misalkan bangkrut, ternyata kita ditunjukkan oleh Allah. Nah, mana teh kedah jadi ajengan, cicing ngurukin masyarakat. Ternyata rizkinya datang sendiri. Nah, itu baru namanya makom tajrid. Nah, iya nu salah paham, salah kaprah, mumpung inget. Jadi terlalu semangat ya. Banyak orang yang masih kaum asbab pengennya langsung tajrid. Ini nih bahaya. Pengennya udah pengen kayak kiai diem, kayak orang yang udah diuji sama Allah, rezekinya datang sendiri padahal dia masih asbab. Contohnya gimana? Contohnya kalau seandainya kita ini belum yakin betul sama Allah, contoh misalkan hari ini kita belum punya apa-apa buat makan, masih ragu, aduh, kayak makan aku mahanya. Oh berarti itu masih asbab. Tapi lamun terus yakin seyakin-yakinnya, pasti besok makan. Tadi wa ma min dabatin fil ardi, tadi udah yakin 100%, berarti dia sudah makom udah makom tajrid setelah dia diuji sama Allah. Jadi untuk yang makom tajrid mah usaha itu gak wajib cari rezeki itu. Ya bukan nggak wajib. Ada keringan. bukan nggak wajib. Dia sudah pernah mengalami hal itu dan sudah diangkat posisinya derajatnya sama Allah dari makom yang pertama ke makom yang kedua. Berangkat ke makom yang kedua itu bukan semata-mata karena dia pengen ke makom kedua, tapi karena diarahkan oleh Allah. Jadi bahasanya nih usahanya bangkrut terus gitulah. Contohnya gitulah misalkan. Tapi nggak pernah berhenti gitu. Itu mungkin itu. Ya. Terusin ya. Yang tadi mamluk udah. Kalau mamluk dimilikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti perlu kasab, perlu ikhtiariyah. Ini global nyangkupnya tadi. Nyangkupnya global, mau rezeki atau bisa jadi rahmat, bisa jadi azab. Mungkin mamluk yang dimilikan di ikhtiarihan upamana melalui jelek bisa jadi, melalui kebaikan bisa jadi, melalui ikhtiariyah yang jelek yang bisa itu. Mamluk ini banyak, ini ada kok kenapa sholat enggak, kebaikan enggak ada, tapi ini banyak
ada realita kadang. Itu maksudnya rezeki itu bisa jadi peringatan atau fitnah kepada seseorang, kepada orang yang gitu. Itu mamluk global masuknya. Kalau rezeki mamluk global bisa jadi muslim, bisa jadi non muslim. Bahkan di alam dunia ini kebanyakan yang punya PT, yang punya perusahaan gede non muslim bisa jadi. Ini di rezekian. Itu jadi fitnah, bisa jadi adab, bisa jadi peringatan. Bisa jadi istizrad atau sungkunan atau sungkunan. Ada bisa jadi mamluk itu dari kebaikan yang dimiliki oleh Allah. Dia orangnya tabah, dia orangnya tekun belajar, tekun segala apa yang difasilitasi Allah, kreativitas dan segalanya ada, itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menjadi ciri. Nah, ini orang kerja keras. Nah, ini orang yang suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri, jadi korena atau menjadi ini loh orangnya yang baik dalam segi sosialis, dalam segi materi dan apa. Seperti contohnya kalau di Wali Songo itu Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Raja pasti, harta benda banyak, atau Nabi Sulaiman alaihissalam, itu yang baik. Ada yang keempat terakhir, yaitu rezeki mudaun. Yang tadi mudaun, rezeki yang tadi oleh Allah dititipkan oleh Allah, perizkiannya sebanyak-banyaknya, sebarokah mungkin, seperti yang tadi yang jelaskan. Salah satunya tajrid, bisa jadi muktasab atau dikasab. Itu dititipkan, tapi dia tetap disalurkan. Mudaun, ini rezeki mudaun disalurkan. Berarti rezeki mudaun mengerucutnya kepada rahmatnya Allah, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi. Contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, raja gede, raja paling raja di raja, atau nyampe umpamana opat dalam kerajaan yang populer mendunia. Salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam, Raja Zulkarnain alaihissalam, itu yang muslim 2. Yang kedua lagi saya lupa, udah aja. Baik. Ini mengenai ini ya, ada masih kurang ya, intinya kurang mantap jelas nih. Kurang mantap. Ada sedikit kisahnya ya. Ya, siap. Mengutip kisah yang diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat mengenai rezekinya. Ada 2 santri di Eropa sana, di pesantren Al Azhar. Ada 2 santri bukan di pesantren Al Azhar, bukan nama di Eropa sana. Ada 2 santri yang berdebat, apakah rezeki itu benar-benar didapatkan secara langsung dari Allah, apa kita harus usaha. Ada 2 santri yang berdebatnya. Yang pertama mengatakan, murni semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak usaha juga bakalan dapat dari Allah. Yang satu lagi, harus pakai jalan usaha. Nah, kedua santri ini itu kita coba diuji coba. Nah, di pesantren tersebut dikasih makannya itu tiap sore. Habis pengajian tiap sore dikasih makannya itu. Nah, yang satu orang yang tadi percaya bahwa rezeki itu tanpa kasab juga didapat, ngumpet di dalam lemari, nggak ikut gabung sama orang-orangnya, ngumpet di dalam lemari karena dia yakin bahwa rezeki itu akan didapat walaupun dia tanpa usaha. Hari pertama semua santri dibagi, itu nggak kebagian karena ngumpet di dalam lemari ya. Hari kedua semua orang kebagian nasi bungkus. Santri yang tadi nggak kebagian karena ngumpet di dalam lemari karena yakin akan kasih sama Allah. Hari ketiga
semua santri kebagian, sama semua santri kebagian. Kata panitianya tuh, ada yang masih nggak kebagian nggak? Ada yang belum kebagian nggak? Kemudian karena merasa sangat lapar, santri yang tadi itu santri yang yakin itunya, kemudian santri yang ngumpet di dalam lemari itu, ada yang masih nggak kebagian nggak? Gitu ngedehem, ngedehem. Naon ngedehem teh kalau bahasa Inggris? Ngodean, ngasih kode. Kemudian dibuka lemarinya, itu santri yang tadi itu yang ngumpet di dalam lemari itu udah dalam keadaan sangat lemes, sangat lapar, nggak ada daya upaya. Kemudian santri yang satunya lagi langsung datang nyamperin. Kata saya juga apa cina, rizki itu harus dicari walaupun dengan jalan gitu katanya. Rizki itu harus dikasab walaupun dengan cara Nah tersebut bentuk kasab, bentuk mencari rizki, bentuk ngodean supaya dikasih rizki sama panitia itu, sama wasilahnya panitia tersebut. Walaupun dia tadinya sudah yakin 100%, tapi ternyata udah 3 hari gak dikasih makan, baru kemudian setelah baru diketemuan dikasih makan. Nah, itu orang yang sudah yakin sekali masih kayak tadi udah ini rezeki maksud loh. Ini rezeki maksud, mau dikasab mau tidak dikasab itu udah masuk. Jadi mungkin tadi yang ngumpet di lemari masih memerlukan asbab untuk ya, mendapatkan rezekinya. Namanya juga santri mungkin gitu. Ya, belum tergolongkan yang belum teruji. Ya, itu perezekian kepada jasad ya. Semuanya pada jasad untuk menguatkan jasadiah atau menguatkan ini raga, jiwa raganya. Jadi yang dimaksud ila ala rizquhama tidak termasuk rezeki iman. Belum. Ya, tidak. Kenapa? Kalau iman itu rezeki, tapi di dalam Quran yang itu tidak masuk ke sana gitu. Tidak masuk ke sana. Tapi kan iman atau keyakinan atau keilmuan itu harusnya kan dijemput. Dicari. Ya Allah menyediakan tapi kita harus menjemputnya gitu. Bukan mencari, tapi Allah menyediakan tapi kita harus menjemputnya. Ada Allahumma hdina fiman hadait atau ihdinas shiratal mustaqim. Minta gitu. Minta hidayah. Itu rizki. Rahmat Allah. Itu kepada apa? Salah satunya kepada hati kita. Taufik hidayah masuknya. Rizki harus dijemput, harus dikasab, harus. Bukannya kesini aja kan saya juga umpamanya orang-orang diam, orang cicing di rumah, saya ngudua gini, ya Allah walaupun saya diam di sini tapi ilmu harus ada, ilmu harus tetap bertambah gitu, ada YouTube, ada apa gitu kan, ada yang datang gitu. Itu bukannya yang nanya yang apa yang saya umpamanya jadi paranormal, bukan gitu. Bukan ahli hikmah, bukan, tapi itu mengelmuan saya, mengajarkan saya, ini harus gini. Oh iya. Jadi ilmu, jadi hikmah kan gitu. Kebanyakan orang umpamana orang kesana pasien, padahal itu Allah menyuruh dia, Allah mewasilahi dia supaya mengajarkan kepada si Anu, kepada si A, kepada si B. Dijemput. Yang ketiga kepada akal. Berarti rezeki kepada akal sama harus dijemput. Apa pada akal? Berarti pengetahuan atau keilmuan. Dijemput, saya dari sana ke sini, dari rumah ke sini. Saya insya Allah akan menjemput ilmu dari sini. Kalau yang ilmu laduni gimana ya? Nah, ilmu laduni ikhtiariahnya ikhtiarah langit. Bahasanya riyadoh kan gitu. Bahasanya riyadoh. Saya mengamalkan ini datang malaikat rahmat masuk, insya Allah di sana langsung seperti ini kan Mang De umpamana orang ceramah atau tukang ceramah sok gini enggak. Nah tadi saya gak ngapalin atau umpamana gak mau nerangkan ini tapi ke sini itu kan nur Allah melalui malaikat. Saya Allah melalui malaikat, melalui wasilah orang-orang di sekeliling kita. Bedanya itu.
itu sama dijemput rahmat Allah atau rizki itu. Dengan kebiasaan atau kebiasaannya orang, kebanyakan orang, keumuman orang, rizki itu salah satunya adalah rizki jasad kebanyakan. Yang mengategorikan ini rizki, ini harta, ini apa. Intinya itu rizki untuk jasad. Tapi rizki untuk jasad juga, insya Allah kalau diarahkan, diniatkan, ditujuankan kepada kebaikan, insya Allah jadi sodakoh, jadi amal. Ini berkaitan ya, Mang, berkaitan dengan rizki yang ketiga yang tadi Abang sebutkan, yang rizki ilmu. Oh, ilmu. Berkaitan dengan rizki ilmu, kata Abang tadi, kan ada sebuah keterangan wal ilmu nurun wa nurullahi la yuhdali asin, begitu kan? Ilmu itu adalah sebuah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan dikasihkan kepada orang yang maksiat. Nah, pertanyaannya, kan itu ilmu itu rizki, sedangkan ilmu itu cahaya Allah yang tidak akan dikasihkan kepada orang-orang maksiat. Nah, jadi pertanyaan, dari mana orang-orang yang maksiat mendapatkan tambahan rizki? Kenapa banyak orang-orang yang maksiat yang pintar? Kata Nabi, tidak akan dikasih kepada orang yang maksiat, tapi realitanya banyak orang-orang maksiat yang pintar, yang bertambah ilmunya. Nah, bagaimana itu? Salah sajina nur. Al ilmu nurun. Nurun itu global. Nakiroh umum nakiroh. Otomatis orang-orang yang mendapatkan rezeki nur atau rezeki cahaya kepada orang maksiat, berarti sebagian dari nur. Kan nur itu nakiro umum, meluas. Tidak bukan ini. Tidak untuk orang yang gimana ya? Tidak untuk orang yang beribadah doang, takwa doang. Gitu. Tidak untuk orang yang beribadah doang. Biasanya ini maksiat, orang maksiat umpamanya. Tapi kok nurnya menang? Kok ilmunya kena atau tercapai gitunya, karaih gitu. Ini di sekelilingin ini ada mungkin gurunya. Jadi perkataan yang tadi wanurul ilmu nurun wanurullahi la yuhdali asin itu nur yang kata pertama dan sama yang kedua itu beda. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, sedangkan yang kedua wanurullah, berarti ilmu nurun yang pertama itu bukan cuma nur Allah doang. Iya ya gitu. Kan itu nur yang pertama itu global, menyeluruh. Lagi katanya ada banyak cerita orang berusaha dapat nggak ada pehem. Sebenarnya kalimat meminta balik arti setiap makhluk yang melata di atas itu termasuk kita, karena buktinya setiap hari nggak ada orang yang nggak pernah ya, setiap hari pasti setiap orang makan. Belum ada ceritanya saya ini 3 hari nggak makan. Pernah nggak 3 hari nggak makan? Ada nggak? Cerita aja tentang sinetron. Nggak ada kan? Sinetron nggak ada. Terus kalau ada misalkan ya orang yang mati sampai kelaparan, mungkin ya di Afrika atau di mana gitu, mungkin terjadi. Tapi bukan karena Allah nggak ngasih rizki sama dia, tapi rizkinya dia itu ternyata dicaplok orang lain. Ternyata rizkinya dia itu dikorupsi oleh orang lain, pejabat. Jadi bukan dia nggak dikasih rizki sama Allah, karena kerakusan orang lain itu yang menyebabkan orang itu sampai mati dan dia nggak bisa makan dan dia sampai. Jadi kalimat Allah itu nggak ada yang bohong. Tadi setiap orang pasti masing-masing. Kedua tadi rizki ilmu, kalimatnya sudah pas itu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya atau imajiner lah. Cahaya itu maksudnya ya yang masuk ke dalam otak ini kan imajiner kan. Semua yang masuk itu bisa menjadi ilmu. Ilmu apa aja termasuk ilmu nyolong, ilmu nyopet, ilmu non kayak itu teh imajiner gitu atau inspirasi ya. Inspirasi yang jahat, yang baik, yang apa aja. Nah,
Tetapi kalimat berikutnya wa nurullahi la yu'ta li'asi, maksudnya ilmu ketuhanan. Nah, ini kalau kita mau belajar tentang ketuhanan, maka kita harus berusaha menghindari kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu pasti dia akan mengcounter adanya cahaya. Dia akan memantulkan ketika cahaya itu datang. Jadi penghalang, jadi hijab. Jadi wa nurullahi la yu'ta lil asi, artinya ini udah beda lagi. Artinya ini adalah ilmu yang spesifik ya tentang ketuhanan itu. Nah, terus ada lagi. Belajarlah ilmu harus dengan guru. Ketika belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Kalimat bahasa Arabnya teh bila syehin fasehu setan lah gitu. Al ilmu bila syehin fasehuhu setan gitu. Belajar ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Maksudnya itu bukan semua ilmu. Yang pertama artinya sama seperti yang pertama tadi. Semua ilmu tuh boleh tanpa guru juga. Kalau ilmunya adalah ilmu ya apapun. Apalagi ilmunya ilmu kejahatan misalkan. Tanpa guru juga bisa lihat di YouTube misalkan ya. Semua ilmu itu boleh dipelajari meskipun tanpa guru. Tetapi kalau tentang ilmu ketuhanan yang tentang hati, membenarkan perilaku kita, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu harus melalui guru. Karena kalau tanpa guru, maka dia akan dibimbing oleh setan. Itu. Jadi kita kadang-kadang menyalah artikan atau menyalah tempatkan gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang berbau tentang Rabbani ketuhanan harus ada guru. Seperti tadi dikatakan wa nurullahi la yu'ta lil asi, itu masih ada kaitannya. Itu.